Perkenalkan, nama saya Anggita Pratami, NIM 19 10 20 40 12 dari Lokal 5B jurusan Tadris Biologi dengan dosen pengampu Pak Hendra Lardiman MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai dua materi. Materi pertama yaitu mengenai konsep spesies dan materi kedua mengenai inventory spesies. Pada konsep spesies, spesies biologis merupakan suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya dapat kawin silang atau memiliki potensi kawin silang. Pada latar belakang munculnya spesies, munculnya keanekaragaman konsep spesies ini dilatar belakangi oleh 3 alasan mendasar. Alasan pertama, adanya perbedaan pemahaman tentang spesiasi yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Karena spesiasi bukan hanya menarik perhatian para ahli evolusi, tetapi juga lebih memikat perhatian dari berbagai disiplin bidang biologi lainnya, seperti morfologi, genetika, ekologi, fisiologi, paleontologi, biologi reproduksi, dan biologi tingkah laku. Pada alasan kedua adalah karena spesies merupakan hasil dari proses evolusi yang terus berjalan. Artinya bahwa konsep spesies hanya dibuat berdasarkan proses spesiasi yang masih sebagian berjalan akan berbeda dengan konsep spesies yang dibuat ketika spesies itu benar-benar sudah sampai pada akhirnya. Pada alasan ketiga, bermacam konsep spesies muncul karena tujuan klasifikasi yang berbeda-beda, seperti misalnya untuk tujuan identifikasi yang dilakukan oleh ahli taksonomi tumbuhan seringkali digunakan konsep spesies fenetik, sedangkan untuk mengamati keragaman genetik yang diperlukan dalam bidang konservasi digunakan konsep spesies biologi. Pada definisi konsep spesies biologis mendefinisikan suatu spesies sebagai suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki kemampuan untuk saling mengawini satu sama lain di alam dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil jika kawin dengan spesies lain. Dengan kata lain, suatu spesies biologi merupakan unit populasi terbesar di mana pertukaran genetik mungkin terjadi dan terisolasi secara genetik dari populasi lain semacamnya. Anggota suatu spesies biologis dipersatukan oleh ciri kesesuaian ciri reproduksi. Berikutnya pada macam-macam konsep spesies. Yang pertama yaitu konsep spesies pengenalan, yang menekankan pada adaptasi perkawinan yang telah tetap dalam suatu populasi. Menurut konsep ini, suatu spesies didefinisikan oleh suatu kumpulan sikap dan ciri unik yang memaksimalkan keberhasilan perkawinan, ciri molekuler, morfologis perilaku yang memungkinkan individu untuk mengenali pasangan kawinnya. Jadi, konsep ini cenderung berfokus pada sifat dan ciri yang dipengaruhi oleh seleksi alam dan terbatas hanya pada spesies yang bereproduksi secara seksual. Kemudian yang kedua, yaitu konsep spesies kohesi, yang berfokus pada mekanisme yang mempertahankan spesiesnya sebagai bentuk fenotip tersendiri. Jadi, konsep ini dapat diterapkan pada organisme yang bereproduksi secara aseksual. Konsep ini juga mengakui bahwa perkawinan silang di antara beberapa spesies menghasilkan keturunan hibrida yang fertil dan terkadang hibrida itu berhasil kawin dengan salah satu spesies induknya. Konsep ini menekankan pada adaptasi yang mempertahankan spesies tertua tetap utuh meskipun ada sedikit aliran gen di antara mereka. Konsep ini dapat digunakan pada setiap kasus yang melibatkan hibridasi. Konsep yang ketiga ada konsep spesies ekologis, yang mendefinisikan spesies pada tempat di mana mereka hidup dan apa yang mereka lakukan dan bukan dari penampakan mereka. Jadi suatu spesies ekologis didefinisikan oleh peranan unik yang dimainkannya atau posisi dan fungsi spesifiknya dalam lingkungan. Contohnya, dua populasi hewan yang tampak identik dapat dikatakan merupakan dua spesies ekologis yang berbeda jika masing-masing hanya ditemukan dalam jenis lingkungan spesifik, misalnya kolam air tawar dengan kumpulan keadaan kimia, biologi, dan fisik yang khas.
Kemudian yang keempat, ada konsep spesies evolusioner yang mendefinisikan suatu spesies sebagai suatu urutan populasi tertua dan keturunannya yang berkembang secara bebas dari kelompok lain. Kemudian pada materi kedua mengenai inventory spesies. Satwa liar memiliki peranan penting di dalam keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis. Keanekaragaman jenis dan keanekaragaman fungsional berkontribusi pada dinamika proses dari ekosistem ini. Kemampuan untuk secara langsung memantau status dan perubahan dari populasi-populasi satwa liar dalam konteks spasial temporal merupakan elemen kunci dari konservasi dan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Pada pengertian inventory spesies merupakan langkah penting pertama dalam penyediaan data dasar atau baseline untuk memahami struktur, kekayaan, kelimpahan, dan sebarannya di habitat alami. Pada contoh inventory spesies, misalnya beberapa kelompok mamalia dan burung terlibat langsung dalam proses regenerasi hutan melalui polinasi, pemencaran biji, dan siklus nutrisi. Namun demikian, mereka terus terancam oleh perburuan, fragmentasi, dan kehilangan habitat. Semua faktor ancaman tersebut dapat menyebabkan kepunahan lokal dan pada akhirnya akan berdampak pada dinamika ekosistem hutan secara keseluruhan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.